Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Bapak Aba Jaidun Mahulau SPDM Biotek selaku dosen mata kuliah Biologi Medik. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 dari kelas TLM 1A yang beranggotakan Sein Paulia Yonanta Joseph, Salwa Salsabila Safia, Siti Hairia Asel, dan saya sendiri Syawal Alfitri Kaimuddin, Fanda Amelia Idris, dan Wauda Lastri akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai kelenjar pankreas. Untuk tidak membawa waktu lagi, pertama saya akan membacakan materi kami. Pengertian kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar pipi dengan panjang sekitar 12,5 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Pankreas terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh dua saluran pankreas ke duodenum atau usus 12 jari. Saluran tersebut dinamakan Wirsunghi dan Santorini. Kelenjar pankreas memiliki dua fungsi, yaitu pertama, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki saluran atau pembuluh khusus, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pankreas menghasilkan beberapa hormon yang peredarannya melalui pembuluh darah. 2. Kelenjar eksokrin. Kelenjar ini adalah kelenjar yang memiliki saluran khusus tidak melalui darah. Kelenjar eksokrin adalah pankreas, salurannya melalui ductus pancreaticus baik Wirsung atau Santorini. Dua saluran ini berfungsi untuk membawa enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Saluran pankreas akan bergabung dengan saluran empedu, kemudian memasuki duodenum melalui ampula hepatopankreas. Struktur kelenjar pankreas. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada PPT di layar, bagian-bagian kelenjar pankreas terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kepala pankreas. Kepala pankreas menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Kemudian ada badan pankreas. Badan pankreas adalah bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Ekor pankreas adalah bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Ductus pancreaticus. Ductus pancreaticus terbagi lagi menjadi dua, yaitu ductus Wirsung dan ductus Santorini. Ductus Wirsung adalah ductus yang bersatu dengan ductus choledochus, kemudian masuk ke dalam duodenum melalui sphincter Oddi. Ductus Santorini merupakan ductus yang lebih kecil, langsung masuk ke dalam duodenum di sebelah atas sphincter Oddi. Saluran ini memberi petunjuk dari pankreas dan mengosongkan duodenum sekitar 2,5 cm di atas ampula hepatopankreatik. Selanjutnya ada jaringan pada pankreas. Yang pertama, acini, merupakan penghasil enzim pencernaan. Kemudian ada pulau Langerhans, merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid tersebar di seluruh pankreas dengan berat hanya 1-3% dari berat total pankreas. Besar pulau Langerhans yang terkecil adalah 50 mikro, sedangkan yang terbesar adalah 300 mikro. Jumlah semua pulau Langerhans di pankreas diperkirakan antara 1-2 juta. Jenis sel penghasil hormon di pulau-pulau Langerhans. Yang pertama, sel alfa pankreas. Sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan gula dalam hati lalu membawanya ke darah. Sel alfa berjumlah sekitar 25% dari pulau Langerhans. Sel beta pankreas. Sel ini adalah sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula tersebut dalam hati. Sel beta berjumlah sekitar 70% dari pulau Langerhans. Yang ketiga adalah sel delta pankreas. Sel ini berfungsi untuk menghasilkan polipeptida pankreas. Polipeptida ini dapat berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan. Namun, fungsi utamanya masih belum diketahui. Sel delta berupa sel rendik atau sel sangat kecil dan berjumlah kurang dari 1% dari pulau Langerhans. Dan yang terakhir adalah sel gamma pankreas.
adalah sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Hormon somatostatin berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa pankreas dan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas, serta menghambat produksi polipeptida oleh sel F pankreas. Jumlah sel tak kurang dari 5% dari Pulau Langerhans. Nah, selanjutnya hormon yang disekresikan oleh kelenjar pankreas yaitu hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah dan mengubah glukosa menjadi glikogen di hati dan menurunkan kadar gula dalam darah serta dibutuhkan dalam proses utilisasi glukosa yang ada dalam darah. Dalam keadaan fisiologis, insulin disekresikan sesuai kebutuhan tubuh normalnya oleh sel beta dalam dua fase sehingga sekresinya berbentuk bifasik. Insulin yang dihasilkan ini berfungsi mengatur regulasi glukosa dalam darah agar selalu dalam batas normal, batas fisiologis baik saat puasa maupun saat tubuh mendapat beban. Dampak kekurangan hormon insulin yang pertama mengakibatkan hiperglikemia, turunnya berat badan, lelah dan poliurin disertai haus, lapar, kulit kering, lidah licin, dan asidosis dan kecepatan bernapas bertambah. Sebaliknya, dampak kelebihan dari hormon insulin yang pertama hipoglikemia dan bertambahnya hormon glukagon. Yang kedua, hormon glikagon. Glukagon berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah dan merubah glikogen menjadi glukosa. Mekanisme kerja glukagon yaitu glukagon berikatan dengan reseptor membran dengan sel target dan mengaktifasi sistem second messenger pada reseptor seluler pertama kali diketahui. Glukosa melakukan upregulation terhadap ekspresi reseptor glukagon, sementara glukagon dalam zat meningkatkan KEM intraseluler melakukan downregulation terhadap ekspresi reseptor glukagon. Dampak kekurangan hormon glukagon yaitu menyebabkan pengendapan protein dalam tubuh, sedangkan kelebihan hormon glukagon menyebabkan tumor dari sel pankreas. Yang berikut, hormon somatostatin berfungsi untuk menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya yakni hormon insulin dan hormon glukagon dan menghambat hormon pertumbuhan. Somatostatin disekresikan oleh sel-sel beta Pulau Langerhans. Metabolit yang menyebabkan peningkatan sekresinya adalah glukosa, agranin, dan leusin. Gangguan pada pankreas. Yang pertama, pankreatitis akut merupakan serangan mendadak yang menyebabkan radang pankreas dan biasanya dikaitkan dengan nyeri perut bagian atas yang parah. Rasa sakitnya mungkin parah dan bertahan beberapa hari. Gejala-gejala dari pankreas akut termasuk mual, muntah, diare, kembung, dan demam. Yang kedua, pankreas kronik merupakan kelainan progresif yang terkait dengan penghancuran pankreas. Penyakit ini pada umum pada laki-laki dan biasanya berkembang pada usia antara 30-40 tahun. Awalnya pankreatitis kronik dapat dikacaukan dengan pankreatitis akut karena gejalanya mirip. Yang ketiga, kanker pankreas. Kanker pankreas adalah sebuah pertumbuhan massa abnormal yang terjadi pada daerah pankreas yang mengaruhi kerja dan organ pankreas itu sendiri. Kanker ini tumbuh secara diam-diam, pada awalnya tidak menimbulkan gejala. Presentasi klasik kanker pankreas disebut sebagai ikterus tanpa rasa sakit, perubahan warna kulit, kekuningan tanpa gejala lainnya. Diagnosis biasanya dibuat dengan menggunakan teknik pencintaan radiologi yang berbeda. Faktor resiko gangguan pada pankreas. Yang pertama, pankreatitis akut. Pankreatitis akut lebih berisiko terjadi pada orang-orang dengan kondisi berikut. Yang pertama, operasi atau prosedur invasif lainnya yang dilakukan belum lama. Yang kedua, riwayat keluarga hipertrigliseridemia dan cystic fibrosis. Yang ketiga, konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang keempat, perokok berat. Yang kelima, tingginya kadar lemak dalam darah. Yang keenam, penggunaan obat-obatan termasuk terapi estrogen dan beberapa antibiotik. Dan yang terakhir, mengidap penyakit tertentu seperti batu empedu atau fibrosis kristik. Pankreatitis yang berikutnya yaitu pankreatitis kronik. Pankreatitis kronik lebih berisiko terjadi pada orang-orang dengan kondisi berikut. Yang pertama, kecanduan alkohol. Yang kedua, perokok.
Yang ketiga, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit serupa. Yang keempat, berusia 30-40 tahun. Yang kelima, pria. Dan yang terakhir, anak-anak yang tinggal di Asia dan Afrika berisiko mengalami pankreatitis tropis. Dan pankreatitis yang terakhir yaitu kanker pankreas. Kanker pankreas lebih berisiko terjadi pada orang-orang dengan kondisi berikut. Yang pertama, diabetes dan obesitas. Yang kedua, peradangan kronis dari pankreas atau pankreatitis. Yang ketiga, riwayat keluarga dengan kanker. Mutasi gen penyebab kanker yang diturunkan dapat meningkatkan risiko kanker. Yang selanjutnya, usia tua. Sebagian besar penyakit ini didiagnosis setelah usia 65 tahun. Yang berikutnya, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, tidak menerapkan pola makan sehat, dan yang terakhir, infeksi lambung karena bakteri Helicobacter pylori. Baik, selanjutnya ada penyebab gangguan pada pankreas. Yang pertama yaitu adalah pankreatitis akut. Pada sebagian besar kasus, pankreatitis akut disebabkan oleh adanya batu empedu sehingga menyebabkan peradangan pada pankreas yang sifatnya akut. Hal ini terjadi jika batu empedu keluar dari kantong empedu dan menyumbat saluran pankreas. Sekitar 40% kasus pankreatitis akut disebabkan oleh penyumbatan batu empedu dan kebiasaan mengonsumsi alkohol, walaupun belum diketahui mekanisme pasti dari konsumsi alkohol. Dan munculnya pankreatitis akut, ada dugaan bahwa konsumsi alkohol secara berlebihan membuat alkohol berubah menjadi senyawa kimia beracun yang dapat merusak pankreas. Kecanduan alkohol menjadi penyebab dari 30% kasus pankreatitis akut. Selain batu empedu dan mengonsumsi alkohol, beberapa kondisi berikut juga bisa meningkatkan risiko terjadinya pankreatitis akut, seperti kelainan bawaan dan genetik, seperti sistik fibrosis, kanker pankreas, trigliserida tinggi, efek samping obat-obatan, tingginya kadar kalsium dalam darah yang bisa disebabkan oleh hiperparatiroidisme, obesitas, infeksi virus seperti campak dan gondongan, efek samping pengangkatan batu empedu atau pemeriksaan pankreas. Yang kedua yaitu pankreatitis kronis. Sebanyak 70% kasus pankreatitis kronis disebabkan karena mengonsumsi minuman beralkohol selama bertahun-tahun. Berulangnya peradangan akut pada pankreas dapat memicu pankreatitis kronis. Beberapa penyakit yang juga diduga dapat memicu pankreatitis kronis adalah defisiensi alfa-1 antitripsin, penyakit autoimun yang menyerang pankreas, penyumbatan saluran pankreas akibat batu empedu, efek samping obat-obatan seperti azathioprin, sulfonamid, dan tiazid, kelenjar paratiroid yang terlalu tinggi atau hiperparatiroidisme, tingginya kadar trigliserida dalam darah, riwayat pankreatitis pada keluarga, kistik fibrosis. Yang ketiga yaitu adalah kanker pankreas. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kanker pankreas, tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker pankreas, yaitu berusia di atas 55 tahun, memiliki berat badan berlebih, memiliki golongan darah A, B, atau AB, menderita diabetes, menderita pankreatitis kronis, menderita radang gusi atau limfitis, menderita periodontitis, menderita infeksi bakteri Helicobacter pylori, menderita hepatitis C, batu empedu, sirosis hati, memiliki riwayat kelainan genetik yang dapat meningkatkan risiko kanker, seperti neofibromatis tipe 1, riwayat kanker ovarium atau kanker payudara pada keluarga, riwayat pankreatitis pada keluarga, memiliki keluarga dengan riwayat kanker pankreas, mengonsumsi terlalu banyak daging merah, mengonsumsi minuman beralkohol, dan merokok. Ya, selanjutnya ada gejala-gejala daripada gangguan pankreas. Yang pertama itu gejala pada pankreatitis akut. Gejala utama pankreatitis akut adalah sakit perut yang timbul secara tiba-tiba. Rasa sakit ini cenderung muncul di perut bagian tengah, namun terkadang terasa di sisi kanan atau sisi kiri perut. Nyeri akibat pankreatitis akut seringkali memberat dan menjalar sampai ke dada dan punggung. Gejala lain yang muncul pada pankreatitis akut adalah demam, diare, mual dan muntah, gangguan pencernaan, perut membengkak dan sakit bila disentuh,
kulit dan mata menguning atau yang biasanya disebut penyakit kuning, jantung berdetak lebih cepat dari normal yang biasa disebut takikardia. Nyeri perut pada pankreatitis akut akan bertambah pada saat tidur, berbaring, dan ketika makan atau minum, terutama bila makan makanan yang berlemak. Selanjutnya, adapun gejala pada pankreatitis kronis. Yang pertama yaitu nyeri perut atas yang parah dan muncul berulang. Nyeri perut yang terasa seperti terbakar atau tertusuk ini muncul di bagian tengah atau kiri perut yang menjalar sampai ke punggung dan biasa hilang atau timbul selama beberapa jam sampai beberapa hari. Peradangan yang berlanjut akan semakin merusak kelenjar pankreas dan semakin mengganggu fungsinya dalam menghasilkan enzim pencernaan dan insulin. Pada tahap lanjut akan muncul keluhan dari gejala berupa hilang nafsu makan, mual dan muntah terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, tinja berbau tidak sedap, tekstur berminyak, kulit dan bagian putih mata menguning, gejala diabetes seperti sering merasa haus, mudah lelah, dan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Dan yang terakhir yaitu adalah gejala pada kanker pankreas. Kanker pankreas pada stadium awal umumnya tidak menimbulkan gejala, namun seiring sel kanker berkembang dan mencapai stadium lanjut, gejala yang dapat muncul antara lain hilang nafsu makan, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, gatal-gatal di kulit, perut kembung, mual dan muntah, diare, sembelit, urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat, tubuh mudah lelah, kulit dan putih mata menguning, gumpalan darah, sakit perut yang menjalar ke punggung, demam atau menggigil. Kanker pankreas juga dapat memicu penyakit lain seperti diabetes dan depresi akut. Tetapi penyakit ini tidak disadari sebagai bagian dari gejala kanker pankreas. Diagnosis pada pankreas. Yang pertama, pankreatitis akut. Diagnosis pankreatitis akut dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dengan temuan yang didapati bisa jadi beragam tergantung derajat berat penyakitnya, dan melakukan diagnosis banding karena gejala klinis yang dapat bervariasi dalam menegakkan diagnosis pankreatitis akut. Perlu dipikirkan pula beberapa diagnosis yang banding yang mungkin memiliki gejala yang mirip untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang terbagi atas dua, yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah perifer lengkap dan C-reactive protein atau CRP untuk menilai leukositosis, hemokonsentrasi, dan penanda inflasi. Pemeriksaan profil lipid yang terdiri atas kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida untuk mengevaluasi kemungkinan etiologi yang mendasari pemeriksaan alkali fosfatase. Bilirubin total, serum glutamik oxaloasid transminasi atau SGOT, serum glutamik piruvik transminasi atau SGPT, pemeriksaan serum elektrolit, blood urea nitrogen atau BUN, kreatinin dan glukosa untuk menilai derajat komplikasi. Pemeriksaan radiologi meliputi CT scan, MRI, magnetic resonance, kolagen, pankreatografi atau MRCP, USG abdomen, rongseng toraks. Kedua, pankreatitis kronik. Melakukan pemeriksaan fisik dan melihat gejala yang dialami. Kemudian melakukan beberapa pemeriksaan berikut untuk mendiagnosis pankreatitis kronik. Yang pertama, USG. USG menggunakan gelombang suara untuk melihat gambaran pankreas. CT scan bertujuan melihat gambar 3D pankreas pasien. Endoskopi dilakukan untuk mengambil foto pankreas pasien. Magnetic resonance kolagen pankreatografi atau MRCP adalah sejenis pemindai MRI yang mengambil gambar rincian pankreas dan organ di sekitarnya. Biopsi melalui biopsi, dokter akan mengambil sedikit sampel jaringan dari pankreas untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium. Yang ketiga adalah kanker pankreas. Melakukan pemeriksaan fisik antara lain dengan melihat tanda penyakit kuning dan mendeteksi adanya benjolan di perut. Kemudian melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis seperti tes darah untuk mendeteksi protein CA19-9 dengan mengukur kadar hormon insulin, glukagon dan somatostatin yang terkait dengan sel kanker pankreas. Pemindai dengan CT scan, PET
PET scan atau MRI untuk melihat kondisi pankreas dalam organ lain di dalam tubuh, endoskopik ultrasound atau EUS untuk melihat kondisi pankreas dari dalam perut dengan endoskopi, dan USG endoskopik retrograde kolagion pankreatografi atau RCP, yaitu endoskopi yang dibantu dengan fotoronsen untuk mengetahui kondisi saluran empedu dan pankreas. Octreotidea scan atau octreoscan untuk mendeteksi keberadaan kanker pankreas yang berasal dari sel endokrin. Biopsi atau pengambilan sampel dari janin yang dicurigai sebagai kanker pankreas untuk kemudian diteliti lebih lanjut di dalam mikroskop. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.